Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Berdiri di atas tanah seluas 38.180 meter persegi, Lapas Kelas 2A Banyuasin memiliki jumlah pegawai sebanyak 85 orang dan jumlah warga binaan sebanyak 1.110 orang dengan kapasitas hunian sebesar 485 orang. Pembangunan zona integritas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin menerapkan 6 area perubahan yang meliputi 1. Manajemen perubahan. Penerapan manajemen perubahan diawali dengan penandatanganan komitmen bersama dan deklarasi janji kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin. Pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM, kemudian menyusun rencana aksi yang di dalamnya telah ditentukan target dan prioritas rencana. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kepala Satuan Kerja berperan sebagai role model yang akan memotivasi anggota tim melakukan perubahan budaya kerja yang lebih baik. Penetapan agen perubahan sebagai ikon perubahan. 2. Penataan tata laksana. Penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Penerapan ESOP dalam pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan prima. Informasi juga disajikan secara terbuka melalui poster dan banner. Penggunaan teknologi berbasis IT diantaranya e-performance, smart, sistem database pemasyarakatan atau SDP melalui self-service. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan manajemen SDM yaitu dengan merencanakan kebutuhan pegawai dan membuat peta jabatan. Melaksanakan pola mutasi internal dengan melaksanakan mutasi secara berkala berdasarkan kompetensi. Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui e-learning, diklat atau BIMTEK, serta training baik di internal maupun eksternal melalui corporate university. Penegakan aturan disiplin dengan memberikan reward dan punishment. 4. Penguatan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuasin, pemimpin terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana anggaran dan rencana kegiatan atau RKAKL, pemantauan pencapaian kinerja pemimpin, memantau perencanaan yang telah disusun dan realisasi anggaran tahun 2022, capaian indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. 5. Penguatan pengawasan. Telah dibentuk unit pengendali gratifikasi atau PG yang telah mengkampanyekan kegiatannya dalam bentuk poster, banner, serta pada media sosial. Penerapan sistem pengendali internal pemerintah atau SPP yang telah melaporkan secara berkala per triwulan dan menerapkan manajemen risiko sampai dengan mitigasi risiko. Implementasi layanan pengaduan masyarakat baik melalui ruang layanan terintegrasi maupun melalui nomor pengaduan ke WhatsApp maupun pengaduan di media sosial. Setiap laporan pengaduan selalu ditindaklanjuti. Penguatan pengawasan internal juga dilakukan dengan menerapkan dan mensosialisasikan whistleblowing system. Lapas Kelas 2A Banyuasin juga telah mengisi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN secara berkala. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap pengunjung akan dilayani dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin telah mengimplementasikan ruang layanan terintegrasi yang melayani layanan titipan barang, integrasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, dan layanan pengaduan. Untuk meningkatkan pelayanan prima, Lapas Kelas 2A Banyuasin menyediakan beberapa fasilitas seperti ruang laktasi, pojok bermain anak, air minum gratis. Dalam pelayanan publik berbasis HAM disediakan jalur khusus ramah disabilitas, parkir disabilitas, kursi roda khusus bagi pengunjung rentan, dan toilet khusus difabel. Pengukuran indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Lapas Kelas 2A Banyuasin diimplementasikan dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM yang berbasis aplikasi. Hasil survei tersebut dipublikasikan secara berkala di website resmi dan media sosial. Dalam membangun zona integritas menuju WBK WBBM, Lapas Kelas 2 Banyuasin telah membuat inovasi berdasarkan manajemen risiko yang telah disusun. Di antaranya, Lapas Kelas 2 Banyuasin telah membuat aplikasi Sipasba atau Sistem Pelayanan Lapas Banyuasin, sebuah sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi yang melayani semua layanan,
seperti pendaftaran penitipan barang, pengecekan titipan barang, pengusulan integrasi PBCB dan CMB, pendaftaran kunjungan online, dan survei IKM atau IPK. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi Sistem Monitoring Titipan Barang atau SIMONTIR yang dibuat pada tahun 2022, di mana aplikasi ini memuat seluruh layanan yang ada. Selain itu, keunggulan lain dari aplikasi ini, pengunjung dapat memonitor proses barang titipannya, apakah sudah sampai atau belum kepada warga binaan. Kemudian, melalui aplikasi Sipasba, masyarakat dapat mengusulkan PBCB dan CMB cukup melalui handphone dan tidak perlu datang ke lapas. Inovasi di bidang pengamanan bernama Sistem Pengontrolan Handphone Pegawai atau PHP. PHP adalah sebuah aplikasi yang berisikan data seluruh kepemilikan handphone pegawai Lapas Kelas 2A Banyuasin. Setelah data handphone diinput ke dalam database PHP, seluruh pegawai diberikan stiker barcode yang berisikan data tentang handphone yang bersangkutan. Handphone pegawai yang tidak memiliki barcode tidak diperkenankan masuk ke area lapas oleh P2U. Hal ini demi mencegah peredaran handphone secara ilegal ke dalam lapas. Lapas Banyuasin telah membuat inovasi berupa bel alarm atau sirene yang digunakan untuk keadaan darurat di dalam kamar, seperti kondisi sakit dan hal genting lainnya. Penataan MCB di masing-masing kamar untuk menghindari konsleting listrik, pemasangan filter air di penampungan air untuk didistribusikan ke warga binaan agar air menjadi jernih. Di tahun 2022, Lapas Kelas 2A Banyuasin telah memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya Satuan Kerja dengan nilai IKPA terbaik dengan nilai 100 kategori Pagu Kecil semester 1 tahun 2022 lingkup DJPB Sumatera Selatan. Satuan Kerja dengan kinerja akurasi perencanaan penarikan dana terbaik kategori Pagu Kecil semester 1 tahun anggaran 2022 lingkup DJPB Sumatera Selatan. Peringkat 1 Satuan Kerja dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban LPJ terbaik. Selain itu, dari segi penguatan sistem manajemen SDM, salah satu pegawai Lapas Kelas 2A Banyuasin atas nama Neza Purnamasari meraih terbaik pertama pada Digital Talent Scholarship Basic Cyber Security Batch 2 yang diselenggarakan oleh BPSDMP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di semester 2 tahun 2022, Lapas Kelas 2A Banyuasin juga meraih peringkat ketiga sebagai Satuan Kerja Mitra KPPN Sekayu dengan nilai IKPA terbaik tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar 99,11. Saya selaku warga binaan Lapas Kelas 2 Banyuasin atas nama Hermasa mengucapkan ribuan terima kasih yang mana selama ini kami mengikuti program pembinaan sebagaimana layaknya keluarga, dan seluruh napi-napi dan saudara-saudara kami di sini pun merasa dididik menjadi orang yang lebih baik, dan kami berharap untuk kedepannya lagi, khususnya untuk pembinaan Lapas Kelas 2 Banyuasin akan lebih baik dan bisa merubah akhlak manusia atau kawan-kawan di Lapas Kelas 2 yang tidak baik menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yusuf, Ketua Harian Badan Narkotika Kabupaten Banyuasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada Lapas Kelas 2A Banyuasin dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi WBK, supaya apa yang diharapkan dan diinginkan dapat tercapai. Semoga integritas para pegawai dan penghuni lapas dapat mewujudkan apa yang diinginkan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas Kelas 2A Banyuasin.